Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat datang yang sudah bergabung di channel Junot Voice. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi sebuah video, di mana video ini menarasikan negara Malaysia atau kaum Melayu Malaysia mengklaim Gunung Padang adalah milik bangsa mereka. Ini cukup kontroversial, di mana Gunung Padang tersebut berada di lokasi Jawa Barat, tepatnya di daerah Cianjur kalau nggak salah ya. Mari kita luruskan mengenai hal ini. Sebelum lanjut ke videonya, like dulu, lalu di share dan di subscribe yang belum subscribe. Oke, check it out. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Is batik from Malaysia or Indonesia? It's from Indonesia or Malaysia? Malaysia. This is a Malaysian batik. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Sebenarnya semua Melayu berasal usul daripada semenanjung Tanah Melayu. Lepas itu disperse, bertebar ke tempat-tempat kepulauan di Nusantara. Candi Borobudur sampai Gunung Padang disebut sebagai bagian dari peradaban Melayu, dan pusat peradaban Melayu berada di Malaysia. Klaim mengejutkan ini datang dari berbagai akademisi Malaysia. Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini upaya Malaysia mendominasi narasi sejarah Melayu? Isu klaim budaya antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini kembali marak, terutama di dunia maya. Netizen Indonesia dan Malaysia riuh setelah YouTuber terkenal dari Amerika Serikat, iShowSpeed, melakukan streaming di Malaysia pada akhir tahun 2024. Ketika itu ada warga Malaysia yang memberikan baju batik sambil mengatakan kepada iShowSpeed bahwa batik berasal dari Malaysia. This is Malaysia traditional traditional wear. Batik. Yeah, you must. Malaysia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Indonesia, karena Melayu semenanjung tidak akan kelihatan besar tanpa menyenggol apa yang sudah ada di wilayah Indonesia sekarang. Malaysia kesulitan mengklaim diri sebagai bangsa Melayu karena faktanya pusat peradaban Melayu bukan di semenanjung, tetapi di Sumatera. Orang-orang yang sekarang disebutkan Melayu di sana adalah diaspora suku-suku yang ada di Nusantara. Suka atau tidak suka, 50% lebih orang Malaysia adalah keturunan Indonesia dan mereka membawa budaya itu ke sana. Sebagai contoh, terbentuknya Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya tidak lepas dari peran perantau Minangkabau yang berniaga di wilayah tersebut dan menjadikan suatu pemukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Kesultanan Melaka sendiri didirikan oleh para prameswara yang berasal dari Palembang. Kesultanan Melaka yang dibanggakan oleh banyak pihak di Malaysia sebenarnya memiliki hutang budi besar pada orang Jawa dan Aceh. Saat Malaka dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511,
Kesultanan Aceh dan Demak membantu Kerajaan Malaka untuk lepas dari penjajahan Portugis. Untuk menutupi hegemoni sejarah Indonesia dan menunjukkan bahwa Melayu itu besar, beberapa akademisi Malaysia menciptakan konsep alam Melayu atau konsep Mahawangsa Melayu. Belakangan, konsep ini diketahui sebagai alat propaganda yang menggiring logika bahwa Semenanjung merupakan pusat peradaban Melayu. Konsep Mahawangsa yang saya gempitakan di sana sini, konsep Melayu Mahawangsa maknanya konsep Melayu bangsa besar, bersinergi dengan 200 juta lebih umat Melayu di Indonesia, di Brunei, di Cambodia, di Thailand, di Filipina. Kita akan dapat mengangkat semula konsep Melayu Mahawangsa. Hal itu membuat masyarakat Indonesia menganggap konsep alam Melayu sebagai dongeng atau ilusi semata. Dengan menggunakan konsep Mahawangsa Melayu, akademisi Malaysia memasukkan semua peninggalan sejarah Indonesia seperti Gunung Padang, lukisan gua kuno di Sulawesi, Kerajaan Sriwijaya, sampai Candi Borobudur sebagai hasil peradaban alam Melayu. Saat Presiden Jokowi memilih Nusantara sebagai nama untuk ibu kota baru, netizen Malaysia merespon dengan nada protes. Itu terjadi karena pengertian Nusantara versi negeri jiran ternyata berbeda. Dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia, istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu. Dari segi cakupan wilayah, sebenarnya makna Nusantara antara Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Namun istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu itu yang menjadikan rancu, apalagi di benak warga negara Malaysia. Kata Melayu seolah-olah berpusat di Malaysia. Padahal, kata Nusantara pertama kali digunakan oleh Patih Gajah Mada dalam sumpahnya untuk menyatukan seluruh wilayah taklukan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nah, berikut tadi adalah sebuah cuplikan video di mana video itu menjelaskan banyak beberapa narasi mengenai Nusantara, sejarah Indonesia dan Malaysia gitu. Kurang lebihnya ada tentang mengenai Melayu Mahawangsa gitu, ada tentang mengenai kalimat kata Nusantara, penama Nusantara ya. Kalau di Malaysia itu Nusantara itu adalah apa ya, pusat peradabannya itu ada di Malaysia gitu. Padahal sedangkan yang pertama kali menemukan atau mengucapkan kalimat kata Nusantara itu adalah Patih Gajah Mada dari Majapahit dalam Sumpah Palapa. Kalau pengertian Nusantara di Indonesia itu adalah kesatuan pulau-pulau ya gitu. Kurang lebihnya, mohon maaf dikoreksi kalau ada salah ya. Terus menurut Malaysia itu adalah keseluruhan Nusantara itu adalah bangsa Melayu, orang Melayu gitu. Baik, kalau misalkan emang baik dikatakan benar nih, kita semua adalah bangsa Melayu, orang Jawa bangsa Melayu, orang Sunda bangsa Melayu gitu. Lalu orang Melayu itu sendiri suku apa gitu, ya kan? Kalau emang Melayu adalah bangsa, sedangkan orang Melayu itu adalah suku apa gitu. Saya nggak habis pikir sih, ini agak sulit menjelaskan kepada mereka yang bebel gitu, yang sulit dikasih tahu ya teman-teman. Tapi jangan ambil sisi negatifnya teman-teman, jangan bikin kita saling membenci. Semua asumsi atau pendapat orang tuh masing-masing. Kalian bebas, apalagi di negara Indonesia tuh demokrasinya, negara demokrasi ya, bebas berpendapat. Kita tampung aja, kalau bener ya kita terima, kalau emang pernyataan mereka bikin perut sakit ya ketawain aja gitu. Oke, jika ada tambahan tolong tulis di komentar. Saya Jonat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Emang bener ya
Jawa sama Sunda itu Melayu. Bawah langit yang biru dalam semua